Nih Fasya, ini pintu nggak bisa dibuka. Jadi pada saat di sini masih banyak kehidupan, masih ada kehidupan di tempat tinggal ini. Ini tidak boleh dibuka selain yang punya. Ruangan ini? Ya, ini. Jadi pasangan suami istri itu menempati ini dan dia melakukan sesuatu dalam sini, Fasya. Kananda! Aduh. Kananda! Kananda! Aktivitas aneh. Iya. Ada makanan. Ini kayak makanannya untuk dibagi-bagi sih. Ya, bentuknya box ya, jadi. Untuk dibagi-bagikan. Ke siapa? Biasanya dibagikan ya ke orang-orang sekitar. Nggak mungkin orang jauh. Oke, tapi aku masih belum dapet nih. Karena biasanya kan orang-orang yang suka membagikan makanan seperti itu memiliki maksud tertentu. Contohnya untuk mungkin amal atau berbagi-bagi saja. Kalau ini tuh mereka dalam rangka apa memangnya, Kak Rudi? Boleh saya bantu, Udi? Oh, sebentar. Nek. Kenapa? Kananda? Aduh. Ayo sini, Nek. Sini, Nek. Ayo, sini. Sini. Hah? Ayo sini, Nek. Ayo kenapa menghilang? Ayo sini. Kananda, hati-hati Kananda. Aduh. Jadi ini ada sosoknya nenek yang tadi sempat gue ditemui. Dan sosoknya itu sama banget, sama ya apa yang sudah disebutkan juga. Mukanya itu agak ke Chinese. Nah, dia kayak ingin ngasih tahu soal kehidupan yang ada di sini dulunya itu. Dia bilang makanan itu dikasihkan ke tangga-tangga ataupun pejalan kaki yang pada saat Melintas ke di sini. depan bangunan ini ya. Makanan ini dikasihkan untuk hal yang bisa kita katakan suatu tumbal. Jadi ada misi-misi tertentu yang bahwasanya adalah si pasangan suami istri ini untuk meminta tumbal. Tapi sebentar, lagi-lagi aku baru pertama kali mendengar hal seperti ini. Karena yang aku tahu, tumbal untuk pesugihan itu kan bukannya kita harus menentukan orangnya siapa, lalu barulah kita memberi orang itu untuk tumbal. Tapi kan kalau dia memberi nasi gitu bukannya random aja ya kan Anda? Betul. Jadi emang itu ngacak, Fas ya. Ngacak. Misalkan gini. Ini yang saya tangkap dengan penjelasan si sosok nenek ini adalah pada saat-saat tertentu, Fas ya. Ini pasangan ini menyiapkan makanan untuk dikasihkan. Misalkan contohnya di malam Jumat. Iya. Di malam Jumat itu ada suatu lelaku yang dia mesti atau wajib untuk ngasih makanan. Yang ngasih makanan itu dalam segi dia misinya itu hal yang diminta untuk tumbal, dijadikan tumbal gitu, Mas. Oke, mungkin Kananda sebelum lebih jauh lagi kita ngomongin soal tumbal. Ya. Nenek-nenek ini siapa Kananda? Siapa namanya? Salah satu penghuni rumah ini. Apakah dia juga anggota dari keluarga itu atau gimana? Kalau jadi dibilang dalam satu anggota keluarga, ya pas ya. Jadi sebetulnya pasangan suami istri itu adalah gimana ya? Nah, nih Fasya, ini pintu nggak bisa dibuka. Jadi
pada saat di sini masih banyak kehidupan, masih ada kehidupan di tempat tinggal ini tidak boleh dibuka selain yang punya. Ruangan ini? Ya, ini. Jadi pasangan suami istri itu menempati ini dan dia melakukan sesuatu di dalam sini, Fasya. Oh, oke. Terus kan Anda mungkin boleh ditanya lagi, apalagi hal yang diketahui oleh sosok nenek-nenek ini tentang pesugihan yang terjadi di tempat ini. Apakah memang benar pesugihan yang terjadi itu dengan sosok kera? Terus perjanjiannya seperti apa? Tumbalnya siapa saja? Dia tidak mau menjawab. Kata dia adalah, kamu nanti akan tahu. Kamu mesti jalan ke sana. Gitu. Nah, sosoknya itu ada di belakang bangunan ini, Fasya. Sosoknya itu tuh maksudnya sosok apa? Sosok yang apa ya? Ada hubungannya dengan pesugihan di tempat ini, Fasya. Ayo, Kalau gitu kita ke belakang. Ya. Permisi, assalamualaikum. Wow, oke. Kenapa kan Anda? Budi, Fasya. Ya. Tuh ada sosok. Kan Anda? Aduh. Kan Anda? Kan Anda? Sini. Hei. Kamu ngapain di hutan? Hah? Fasya. Ya. Budi, di belakang kamu ada sosok wanita. Aduh. Sedang melayang. Dengan pakaian bukan pakaian putih. Kayak penuh bercak kayak bekas sobekan. Jadi kulitnya dia itu ngelupas semua dan menimbulkan bau amis. Dan di depan saya ini adalah ada sosok yang dibungkus dengan kain putih. Sosok yang dibungkus kain putih ini, Fasya, dengan muka yang hitam. Bahkan mata itu tidak ada bola matanya. Dia kayak seakan-akan kayak melotot ke kita. Kalau di sini kebanyakan sih laki-laki dibungkus kain sama perempuan bergaun merah berambut panjang. Dia bilang, kamu mengganggu kami saja, katanya. Kamu. Dua makhluk itu semakin terlihat nggak nyaman, mereka semakin marah sama kita. Jangan macam-macam kalian berdua. Saya nggak mengganggu kalian. Jadi sosok ini, Fasya. Ini kepalanya, Fasya. Aduh, kan Anda. Aduh. Diam kamu. Jadi ini yang saya pegang adalah Ujungnya ya. ujung iketannya. Ini kepalanya dengan dia mendelik. Awas, diludahin kamu nanti. Aduh. Awas. Ya, Diam. Karena ini ludahnya Kamu jaga dia bahaya. aja, Budi. Kamu jaga dia aja. Itu sosok wanita itu. Dia pengen apa kamu? Kan Anda mungkin boleh ditanya ke sosok Kamu nggak bisa komunikasi. Balik sama kan Anda dulu. Balik sana. Sini. Hai, mau apa kamu? Mungkin boleh ditanyakan Anda ke sosok ini apakah ada hubungannya dengan misi yang kita cari untuk datang ke tempat ini, yaitu pesugihan. Dia tidak mengetahui soal pesugihan, Fasya. Tapi dia bilang, Allah, Mas Muhammad. Bunyi. Itu apa ya? Lemparan ya? Atau ada benda Sosok jatuh? yang itu, sosok. Jadi di belakang kita ini, tunggu. Jadi di belakang kita ini adalah kebun pohon pisang dan apa ya bahasanya mitos yang ada di sini bahwa kebun pisang ini penuh dengan makhluk yang dibungkus dengan kain putih. Nah sosok ini, balik lagi sosok ini adalah yang mengetahui soal tumbal. Oh, Jadi sosok ini tahu ya? Iya. Jadi sosok ini mengetahui soal tumbal yang dijadikan tumbal pada saat ini masih berjalan, Fasya. Oke, boleh langsung ditanya aja kan Anda, ada berapa tumbal di tempat ini yang akhirnya
dilakukan untuk pesugihan itu? Dia bilang ada 2 pegawai yang dijadikan tumbal pada saat di sini, Fasen. Mampukah kami mengungkap cerita mitos akan karyawan yang jadi korban akibat pesugihan? Serta dapatkah kami berkomunikasi dengan sosok kera pesugihan penguasa pabrik? Kuatnya isu aktivitas pesugihan di lokasi pabrik membuat warga yakin bahwa terjadinya peristiwa tragis yang menelan korban sejumlah karyawan terjadi akibat gangguan dari sosok astral tersebut. Bahkan tewasnya sang pemilik pabrik juga turut dikaitkan dengan sosok pesugihan yang dinilai marah karena tak ada lagi korban yang bisa ditumbalkan akibat pabrik yang tak lagi aktif. Dia bilang ada 2 pegawai yang dijadikan tumbal pada saat di sini, Fasen. Tapi bukan via makanan, melainkan pada saat ini ini saya nggak tahu ini bekas pembuatan apa, tapi ada salah satu makhluk yang mencelakai si pegawai yang ada di sini, Fasen. Oh, kenapa kan Anda? Di mana sih tempatnya? Kamu tahu nggak?